Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menyaksikan acara Bincang Serius, insya Allah pada pagi hari ini Ahad 26 Zulqa'dah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Juni 2022 kami bisa menjumpai Anda yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membawakan tema yaitu radikalisme, sejarah radikalisme di Indonesia. Baik pemirsa sekalian, mudah-mudahan dari kajian ini, dari diskusi ini kita semua bisa mendapatkan faedah ilmu untuk kita aplikasikan, manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ustaz, kita setelah sekian purnama ini belum bincang serius ya, kita lanjutkan kembali ini. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu tentang sejarah radikalisme di Indonesia. Iya, betul. Jadi kita akan mengupas tuntas seperti apa dan bagaimana awal kemunculan radikalisme di Indonesia, Ustaz ya. Nah, baik Ustaz, ketika kita berbicara radikalisme atau terorisme dan lain sebagainya, itu diawali dari isu terorisme ini kan muncul pertama kali atau istilahnya mulai dikenal ya oleh masyarakat umum, yaitu sejak terjadinya peristiwa bom WTC ya Ustaz ya, 11 September 2001 di dunia itu ya. Lalu berikutnya kalau di Indonesia sendiri mulai orang ngeh gitu tentang isu terorisme itu sejak bom Bali ya Ustaz ya. Iya, betul. Nah, sejak peristiwa bom Bali. Nah, dua rentetan kejadian ini tentu merubah paradigma pemikiran dan pandangan masyarakat secara global, bahkan di Indonesia sendiri gitu ya. Nah, bagaimana pengaruh dua peristiwa besar ini terhadap pandangan terhadap kaum muslimin di Indonesia, Ustaz, dua kejadian ini? Dampaknya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, memang WTC dan bom Bali ini merupakan satu peristiwa yang memalukan sekaligus memilukan dan menjadi beban sejarah umat Islam di seluruh dunia. Ini yang kita selalu ketika kita itu bicara tentang radikalisme, selalu sekarang ini media mengangkat tentang terorisme, itu stigma itu tidak pernah lepas dari kaum muslimin. Meskipun ada aksi-aksi yang mirip itu kalau datang dari non-muslim, itu tidak pernah diberikan stempel terorisme, kecuali akhir-akhir ini pemerintah cukup objektif menstempel gerakan separatis yang ada di Papua itu termasuk gerakan terorisme, kan gitu. Ini merupakan satu pemberian stempel yang objektif, yang tidak memihak. Ibarat kasarnya siapapun yang memiliki kerangka berpikir seperti itu, kemudian aksinya juga mirip seperti itu, maka dia itu adalah terorisme. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz.
Intinya ketika kita berbicara terorisme atau kejadian-kejadian terorisme dimanapun berada, tentu ini menjadi suatu peristiwa yang mengiris nilai-nilai kemanusiaan bagi orang yang bernalar dan berakar sehat tentunya Ustaz. Nah, seperti dua kejadian tadi dengan jumlah korban yang cukup fantastis Ustaz, ini termasuk musibah kemanusiaan yang besar tentunya, baik itu bom WTC ataupun bom Bali gitu. Dan bom WTC akhirnya digiringlah gitu kan opini bahwa kaum muslimin yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, aktor utamanya Osama bin Laden ya Ustaz. Lalu berikutnya di Indonesia sendiri ketika bom Bali akhirnya dituduhkan kepada satu kelompok kaum muslimin. Lalu berikutnya Osama bin Laden dengan Al-Qaeda-nya Ustaz ya. Sementara di Indonesia katanya Al-Qaeda ini diwakili oleh satu kelompok yang ada di Indonesia gitu, kelompok kaum muslimin yang ada di Indonesia. Seperti apa sih sebenarnya Ustaz, apakah memang benar ada gitu yang menjadi kepanjangan tangan Al-Qaeda di Indonesia, dan kalau memang ada seperti apa sih sepak terjang dan faktanya gitu Ustaz? Perlu diketahui memang ketika sekarang pasca perang dingin di Afghanistan itu selesai ya, yang menghasilkan rontoknya singgasana Soviet dan kekuatan Soviet, kemudian beralihlah kekuatan itu kepada mujahidin. Nah, pada saat itulah Osama bin Laden bersama Ayman Az-Zawahiri di Peshawar sana, dia membuat satu pertemuan antara tokoh-tokoh mereka untuk mengadakan perang terbuka, dan perlu diketahui bahwa Osama bin Laden dan juga Ayman Az-Zawahiri bersama kelompoknya, jaringannya itu berjasa di dalam pengiriman mujahidin ke Afghanistan ketika itu. Dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia termasuk di Indonesia. Makanya kalau kita bicara ada nggak, pastinya ada. Itu kan gitu. Nah, setelah menyatakan perang terbuka, poin-poin yang perlu ditegaskan kepada pengikutnya adalah bahwa seluruh negara-negara Islam ini sudah terjajah. Itu poin utama pertama. Maka wajib kita membebaskan negeri-negeri kaum muslimin dari penjajahan. Itu argumen perang terbuka mereka. Kemudian yang kedua, negara-negara Islam sekarang ini sudah tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hukum sekuler, sehingga pemimpin-pemimpinnya itu kafir juga untuk layak diperangi. Dan yang tidak kalah pentingnya, kekuatan Yahudi dan Nasrani itu menguasai seluruh dunia Islam. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah bahwa seluruh negara-negara Islam sekarang ini, kaum muslimin itu di dalam masa transisi, masa di mana mereka itu sebetulnya tidak berdaulat. Maka pada saat itulah pernyataan penegasan jihad melawan mereka secara terbuka itu digulirkan. Nah, kemudian selanjutnya jaringan-jaringan sel-sel mereka seluruh dunia ini dicoba untuk digerakkan. Maka gerakan yang pertama di Indonesia adalah terjadinya bom Bali. Sebetulnya kalau kita melihat pola-pola aksi terorisme akhir-akhir ini membias, sudah tidak jelas, karena mereka dulu itu prinsipnya bahwa negara Islam itu harus dibebaskan dari penjajahan yang dianggap mereka adalah imperialis kafir. Kekuatan yang mereka anggap menjadi satu momok negara-negara Islam adalah salibis. Nah, itu kan gitu. Dengan demikian mereka menganggap bahwa lemahnya umat Islam itu akibat daripada gerakan salibis,
gerakan Yahudi, mereka harus dibunuh, harus diperangi. Ini harusnya. Ya sekarang yang menjadi sasaran itu aneh, mall, yang itu kaum muslimin, yang juga polisi, itu juga kaum muslimin. Ini saya sudah tidak bisa menganalisa lagi. Nah, kita tidak ingkari bahwa entah mereka itu simpatisan atau mereka memang bagian daripada jaringan itu, di Indonesia itu ada dan jumlahnya cukup banyak. Dan ini terbukti bagaimana ketika muncul isu ISIS, mereka berbondong-bondong membenarkan, mereka berbondong-bondong untuk mendukung, bahkan mereka secara antusias untuk ingin pindah ke negeri Irak, ya, bergabung dengan Daulah Islamiyah. Ini yang harus kita camkan. Dengan demikian, jaringan ini, sel-sel ini ada di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, cara kerja mereka, kalau kita ingin mencoba untuk mengungkap cara kerja mereka, sampai sekarang tidak berubah, yaitu menggunakan cara gerakan bawah tanah. Rekrutmen mereka itu pola-polanya itu seperti pola jaringan intelijen. Ya, mendekati tanpa berasa, direkrut tanpa dia itu merasa direkrut. Nah, approach mereka itu biasanya mereka lakukan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kalangan mereka awamer yang semangatnya tinggi, giroh Islamnya itu tinggi. Disitulah dia mencoba untuk memanfaatkan peluang tersebut. Nah, cara pertama mereka didoktrin dengan doktrin-doktrin tauhid dan juga doktrin-doktrin kaitan dengan bagaimana kewajiban kita itu untuk mengusir penjajah, mengusir mereka-mereka yang sekarang ini melemahkan umat Islam, anti sekuler dan yang lainnya. Ini doktrin. Makanya mereka itu mengenal istilah iman, hijrah, jihad. Iman ini tahapan dia itu direkrut, brainwash, dicekokin dan dipengaruhi. Kemudian mereka itu berpindah, kemudian mereka itu sampai kepada tingkatan jihad, artinya menjadi satu kelompok yang elit, satu kelompok yang sekarang ini menjadi tim inti pergerakan tersebut. Nah, ini cara kinerja mereka. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga, setelah doktrin, mereka itu diadakan semacam pendidikan pelatihan. Ya, kalau sekarang multi level marketing atau sekolah ada istilah setelah rekrutmen itu kan ada pelatihan dan juga ada pendidikan. Mereka juga sama. Mereka diadakan berbagai macam pelatihan-pelatihan, semacam kemah, semacam camping, semacam daurah juga. Itu. Dan buku yang mereka pakai di Indonesia ini, buku utamanya tokoh internasionalnya kedua. Yang pertama yaitu buku yang judulnya Al-Faraid Al-Ghaibah karangan Muhammad Abdul Salam Al-Faraj. Yang keduanya adalah Al-Mithaqul Islami karangan Dr. Abdurrahman, ya, Umar Abdurrahman, maaf. Ini adalah dosen pengajar tafsir di Al-Azhar. Itu. Nah, dengan demikian keberadaan mereka di Indonesia ini memang saya bisa katakan cukup kuat, dan mereka memiliki satu pendukung yang cukup kuat juga, mengakar di kalangan-kalangan mereka. Ada yang terpelajar, di antara mereka juga ada yang mahasiswa, ada juga di antara mereka yang terlibat di dalam pemerintahan. Ini tentang masalah radikalisme dan juga para pengikutnya di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Dan intinya gerakan-gerakan mereka ini kadang-kadang mengarah kepada suatu tindakan ekstrim, misalnya ekstremisme, gitu ya. Dan tadi cukup menarik Ustaz, ada kata awamer gitu ya. Intinya yang direkrut oleh mereka ini kalangan muda yang sedang semangatnya tinggi gitu Ustaz untuk belajar agama, lalu direkrut oleh mereka. Setelah itu
diarahkan kepada jalan yang tadi gitu, yang ya jalan ekstrim tadi gitu Ustaz ya, jalan radikal tadi. Nah, sepertinya jarang gitu Ustaz ya, kaum-kaum yang terpelajar dalam tanda kutip yang telah belajar agama secara mumpuni ini yang menjadi sasaran mereka, rata-rata awam gitu Ustaz ya. Iya, memang kita tidak ingkari bahwa doktrin-doktrin mereka itu hanya mengena kepada mereka-mereka yang kosong tapi semangat. Apalagi suasana ya, politik terjadi kekacauan, kemudian ekonomi terjadi ketimpangan, makanya betul katanya Profesor Dr. Siti Zuhro bahwa permasalahan bangsa kita sekarang ini sebetulnya bukan radikalisme, akan tetapi ketimpangan sosial yang melahirkan berbagai macam ketidakstabilan tersebut, termasuk adalah suburnya radikalisme di Indonesia. Nah, makanya doktrin pertama utama yang mereka lakukan adalah mereka dipisahkan dari ulama, dari majelis ilmu. Jadi ulama-ulama yang kapabel, yang itu menjadi rujukan umat itu direndahkan, kemudian dilemahkan karismanya di depan mereka. Yang dengan mudah mereka menjuluki, umpamanya Syekh bin Bas itu adalah ulama perpustakaan, Syekh Utsaimin itu kan cuman ulama haid dan nifas. Dan memisahkan ada ulama buku sama ulama lapangan. Ya. Ada ulama-ulama yang hanya bergelut di dalam perpustakaan, ada mereka yang sekarang ini di Medan. Dari sinilah mereka itu akhirnya mudah untuk dikuasai. Apalagi didoktrin bahwa yang menyebabkan kamu itu miskin, yang menyebabkan kamu ini sekarang nggak dapat kerja, itu togut mereka yang kerjasama dengan orang-orang barat kafir. Wah, pada saat itu digerakkan satu gerakan takfiri, ya, memudahkan siapapun untuk mengkafirkan orang lain, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan pihak-pihak sekarang ini yang tidak mau mengkafirkan pemerintah. Ini yang berbahaya. Karena mereka dengan begitu asal comot pernyataan ulama yang mengatakan malam yukaffir fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, maka dia itu kafir. Diterapkan secara serampangan tanpa kaidah bahwa siapapun yang tidak setuju terhadap pengkafiran dia, maka dia itu kafir. Padahal yang dimaksud oleh para ulama itu adalah kafir asli. Siapa yang tidak mau mengkafirkan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang lainnya. Ini enggak diterapkan kepada siapapun yang tidak setuju kepada pendapat dia. Ini bahayanya mereka itu. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Termasuk kepada penguasa, pemerintah yang jelas-jelas pemerintah tersebut ya beragama Islam misalnya, akhirnya secara serampangan dengan tanpa landasan kaidah ilmu yang mumpuni, akhirnya ya dicomot ayat tadi untuk menghakimi pemerintah termasuk salah satunya. Stressing mereka utama pertama memang kan pemerintah. Karena kita tidak ingkari bahwa para pengikut gerakan radikalisme internasional ini adalah pecahan dari sel-sel lokal yang dulu memang mengidap penyakit anti pemerintah. Ya, dengan isu asas tunggal macam-macam, anti Pancasila dan yang lainnya, itu mereka lanjutkan. Cuman dikasih casing yang baru. Jadi kita harus mengamini bahwa pihak-pihak yang sekarang ini berperan utama mengembangkan pemikiran radikalisme, aksi-aksi terorisme, ini adalah kelanjutan mereka-mereka yang dahulunya itu anti pemerintah. Itu kan. Oleh karena itu di sini para syabab kita nasihatin dengan nasihat. 2 hadis Rasulullah dan 2 sikap ulama yang selama ini nggak setuju dengan pemerintah. Bukan berarti kita mendukung kezaliman mereka, setuju terhadap kemungkaran yang mereka lakukan, tetapi sikap, akhlak, nilai yang harus kita junjung tinggi dari akhlak yang diajarkan Rasulullah kepada penguasa, pemimpin, itulah yang ingin kita tekankan. Hadis yang pertama, Rasulullah katakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang tidak menyenangkan, hendaknya dia itu bersabar. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar,
nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang senang suka makan harta negara. Apa sikap kamu? Kata dia, aku akan angkat senjata dan aku akan perangi mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Isbir, sabarlah wahai Abu Dzar, sampai kamu ketemu aku di telaga. Kenapa? Karena masalahnya di balik itu semuanya adalah darah kaum muslimin yang terkucur kebanyakan sia-sia. Makanya di sini bagi orang yang ingin menasihatin para pemimpin juga, kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir, hendaknya dengan cara yang paling hikmah, dengan satu langkah yang sangat sopan, santun, dan dengan akhlak yang mulia. Kenapa kata beliau? Berbeda dengan menasihati orang-orang biasa awam, karena mereka memiliki segala sesuatu alat kekuasaan. Mereka memiliki hukum, mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki uang. Termasuk senjata, Ustaz. Iya. Jadi kekuatan ekonomi, kekuatan senjata, kekuatan politik di tangan mereka semua. Dengan mudah sekarang ini melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya betul, hendaknya nasihat kita kepada para pemimpin itu kita lebihkan, lebih lembut, lebih santun, lebih berakhlak daripada yang lainnya. Nah, yang kedua, sikap Imam Ahmad sama Ibnu Taimiyah. Ya ikhwan, ya, perlu kita tegaskan. Kalau sekarang ada orang yang sakit hati terhadap pemerintah, kalau ada orang yang sekarang ini dikecewakan dengan pemerintah, sekarang saya tanya, ada nggak orang yang lebih dikecewakan dibanding Imam Ahmad? Disiksa. Sampai dikatakan oleh para ulama, diantaranya juga adalah Ibnul Jauzi, andaikan siksaan itu digunakan untuk mencambuk unta, untanya mati. Masya Allah. Saking dahsyatnya. Saking dahsyatnya kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal. Majelisnya dilarang, dibaikot, beliau tidak boleh ngajar sama sekali. Jadi jangankan sekarang ini ngajar tabligh terbuka, orang yang datang ke rumahnya untuk mengambil ilmu aja diawasi, kemudian dimasukkan penjara, disiksa dengan sadisnya, dan perlakuan yang sangat hina dina. Tapi apakah ketika Imam Ahmad ada kesempatan balas dendam? Dan ketika itu Imam Ahmad dengan mudah mengerahkan massa. Siapa sekarang ini yang meragukan masanya Imam Ahmad? Ketika wafat saja dihadiri yang sholat itu 750.000. Dengan mudah Imam Ahmad menggerakkan 1 juta, 2 juta orang. Tapi apakah itu dilakukan oleh Imam Ahmad? Tidak. Bahkan ketika diajak oleh sebagian mereka untuk melawan pemerintah dan melakukan kudeta karena ada kesempatan, apa kata beliau? Waspadalah terhadap darah kaum muslimin untuk mengucur. Subhanallah. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Taimiyah, hari-harinya tiada hari tanpa penjara. Bahkan beliau sampai bercerita kepada muridnya Ibnu Taimiyah, tidak ada saat yang paling bahagia di dalam hidup saya kecuali ketika dikabarkan kepada saya Ibnu Taimiyah akan dimasukkan ke penjara. Subhanallah. Bahkan wafatnya di penjara. Apakah Ibnu Taimiyah yang ketika wafat disolati 1 juta kaum muslimin mengerahkan umat untuk melawan pemerintah, angkat senjata? Tidak. Hendaknya 2 hadis tadi dan 2 peristiwa teladan yang diteladankan oleh ulama ahli sunnati wal jamaah, Imam Ahmad sama Ibnu Taimiyah, menjadi contoh kita semuanya. Kita hanya ikut-ikutan di sosmed. Kita hanya sekarang ini mendengar fulan begini, fulan begini. Kehidupan kita berekonomi masih normal, sekolah juga masih normal, kuliah juga masih normal, bekerja juga masih normal. Anda mangkel itu kan karena membaca sosmed. Anda sekarang kecewa karena diprovokasi orang atau habis mendengar mimbar bebas atau khutbah politik yang ada di Jumat, yang akhirnya hati antum keruh, pikiran antum keruh. Tapi kan nggak kurang suatu apapun keadaan antum.
Sekarang bandingkan diri antum dengan Ibnu Taimiyah, bandingkan diri antum dengan Imam Ahmad. Nggak ada apa-apanya. Keduanya pun mengajak, bahkan mengatakan maafkan dia. Sikap beliau tidaklah berubah seperti sikap pendahulunya, bahkan sikap Yusuf alaihi salam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nasihat yang sangat luar biasa Ustaz, Yeah, bagi yeah. anak muda khususnya yang sedang Yeah. semangat-semangatnya. Intinya jangan sampai salah untuk mengambil ilmu, salah memilih guru dan seterusnya Ustaz ya. Yeah. Sehingga tidak salah jalan nantinya gitu. Baik Ustaz, untuk selanjutnya tadi kembali lagi kepada sepak terjang dari kelompok radikal ya, khususnya yang ada di Indonesia. Ini kan sebetulnya sejarahnya sudah panjang sebetulnya, dari mulai pengeboman Candi Borobudur ya Ustaz ya, bom Cikini, terus pembajakan pesawat Woyla di Bandara Don Muang, Thailand ya. Penghancuran Borobudur. Lalu berikutnya sampai akhirnya yang terbilang paling besar itu bom Bali. Apakah dari perilaku-perilaku seperti itu ini bisa dikatakan sebagai pemahaman Khawarij Ustaz ya? Ya. Perlu diketahui bahwa Khawarij itu dari sisi tokoh-tokohnya generasi awal kita bisa bilang mungkin sudah mati. Tapi perlu diketahui pemikirannya tidak pernah akan mati. Bahkan neo-neo Khawarij ini akan hidup terus. Ya. Dan keberanian serta ekstrim dan juga anarkis mereka sudah tidak diingkari di dalam belahan dunia ini. Bagaimana keberanian mereka membunuh Utsman bin Affan. Ketika dia mau membunuhnya, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu sempat menasihati. Di antara sekian nasihat, setelah disampaikan kedudukan beliau sebagai seorang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian membunuh saya. Karena kalau kalian membunuh saya, sama saja kalian mengalungkan pedang di leher kalian dan tidak akan bisa ditarik sampai hari kiamat. Betul. Yang dimaksudkan adalah perang saudara akan terus terjadi. Wahai saudaraku, janganlah kalian membunuh saya. Bila kalian membunuh saya, kalian tidak akan pernah bisa sholat bersama-sama utuh di dalam satu masjid. Karena pecah. Ya? Karena sekarang umat Islam sudah tidak satu tongkat kepemimpinan. Wahai saudaraku, janganlah kalian membunuh saya. Karena kalau kalian membunuh saya, kata beliau, kalian tidak akan pernah bisa merampas ghanimah selamanya. Karena perangnya juga sudah perang jihad melawan non-muslim kafir, tetapi jihad perang saudara. Subhanallah, akhirnya mereka tidak juga mempan nasihat tersebut. Hatinya keras dan pikirannya menggelora radikalisme dan anarkis serta ekstremisme, dan akhirnya pada saat menjelang subuh Utsman ibnu Affan dihabisi, ditusuk, dan ketika itu beliau sedang membaca Al-Quran, makanya mushaf yang sedang dibaca itu ditemukan sampai sekarang. Itu ada bekas darahnya. Subhanallah. Dan di situ pas yang kena darahnya Utsman adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Subhanallah. Ini peringatan buat orang yang meneteskan darahnya Utsman bin Affan. Dan subhanallah, akhirnya Allah tidak tidur. Semua pelaku-pelaku tersebut kalau tidak mati terbunuh atau mati telah dikisas. Allahu a'lam bishawab. Dan akhirnya muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib, mengubarkan perang Jamal, mengubarkan perang Siffin. Kemudian pecahlah di sana ada kelompok-kelompok sekte, sampai akhirnya muncul setelah pasca perang tahun 1945, di sana ada Jamaatul Jihad
yang dimotori oleh Muhammad Abdul Salam Al-Faraj. Kemudian di sana ada Jamaah Islamiyah yang digerakkan oleh Umar Abdurrahman di Mesir. Kemudian beruntut ada Jamaatul Hijrah dan yang lainnya sampai akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. Ini tentang masalah kaitannya dengan radikalisme dan juga bagaimana pemikiran-pemikiran mereka dan lakukan mereka dan hubungannya mereka juga dengan Mu'tazilah di zaman dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Dan ketika kita menarik ke Indonesiaan, Ustaz, dari paham-paham radikal tadi, apakah gerakan-gerakan radikal yang ada di Indonesia ini itu kan yang silih berganti ya, hanya ganti baju warna saja. Namun sejak dulu ya seperti apa kejadian terus berulang-ulang aja gitu. Apakah memang ada satu semacam estafeta ideologi ya Ustaz ya dari dulu sampai sekarang, dan sebenarnya apa sih yang dicita-citakan nih untuk khusus lokal Indonesia, apa yang mereka cita-citakan ini, ingin apa sih goalnya gitu? Sebetulnya kalau kita melihat jaringan ini dari estafet kaderisasi itu hampir nyaris dari masa ke masa itu lemah. Tetapi yang ada itu adalah estafet pemikiran. Jadi subhanallah, ini perlu diketahui ya. Ketika sekarang pemerintahan itu tidak konsen terhadap Islam, ketika ketimpangan itu baik itu sosial, budaya, politik, agama itu terjadi, maka itu otomatis pemikiran neo-Mu'tazilah itu muncul. Karena secara otomatis ketika mereka itu melihat pemerintahan itu melakukan berbagai macam kemungkaran, penyimpangan dan kezaliman, maka akan muncul anti pemerintah dengan mengeluarkan jargon yang tidak lain adalah siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Berarti, nah ini otomatis pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Dan siapa saja yang sekarang ini mendukung pemerintah itu juga kafir. Dan yang lebih mengerikan lagi tadi, siapa yang tidak mau mengkafirkan mereka, maka mereka juga kafir. Itu satu hal yang mengestafetkan pemikiran ini dengan secara otomatis. Jadi mungkin saja mereka tidak punya hubungan neo-Mu'tazilah yang ada di Irak. Mungkin saja mereka yang berpikiran radikalisme ini tidak tahu menahu tentang jaringan mereka yang di Afghanistan dan juga di Aljazair, tetapi mereka sangat memiliki hubungan erat. Pemerintah mana saja yang menunjukkan berbagai macam aksi pelanggaran, kemungkaran, kezaliman, maka akan memunculkan manusia seperti itu. Karena biasa ya, adanya suatu ekstrem kiri memicu ekstrem kanan. Makanya disinilah Islam itu dianjurkan untuk bersikap wasat. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Ya contoh aja di dalam tataran yang sangat spesifik ibadah ya. Orang yang sekarang ini membiasakan solawat bid'ah, maka akan muncul reaksi ekstrem kanan, nggak mau solawatan. Yang tengah, kita tetap solawat kepada Rasulullah, tetapi jangan pakai yang bid'ah, kan gitu. Begitu juga sekarang ini liberalisme, yang berbagai macam muncul gerakan permisif, yang serba boleh, memunculkan suatu gerakan yang rigid, yang ekstrim, yang anti semua itu. Harusnya Islam itu wasat. Kita tidak perlu sekarang ini bersikap rigid, kaku, tetapi juga tidak liberal, tengah, kan gitu. Dan Islam selalu, makanya di sini la syarqiyata wala gharbiyah, dan memang bersikap istiqomah itu tidak gampang, sehingga saking pentingnya istiqomah dan saking beratnya Rasulullah mengatakan nggak usah banyak-banyak. Khairul a'mali wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala ya adwamuha wa in qalla. Yang paling langgeng, tegak lurus ya meskipun hanya sedikit. Ini soal kaitannya dengan
sikap-sikap yang menyikapi tersebut, sehingga ada EK ekstrem kanan, ada EKI ekstrem kiri. Itu istilah di pendidikan sekarang. Jadi istilah di pendidikan sekarang ketika kita menyusun silabus itu ada EK EKI. EK ekstrem kanan, EKI ekstrem kiri, ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, menarik tadi terkait dengan bagaimana kita harus menjadi Muslim yang wasatiyah, Ustaz. Iya, nah, itu diawali dari mana nih Ustaz supaya kita memberikan pemahaman kepada khususnya generasi muda tentang Muslim Islam yang sesungguhnya itu yang wasatiyah tadi, Ustaz, tidak ke kiri, tidak condong ke kanan. Dimulai dari mana untuk menanamkan ini, Ustaz? Iya, sebetulnya kalau kita berbicara masalah wasat, bahwa ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, itu wasat itu artinya adalah bersikap Islam dengan sewajarnya, tidak terlalu ekstrim sehingga melampaui batas aturan syariat, dan tidak terlalu longgar sehingga juga meninggalkan syariat. Dengan demikian wasat itu jalur tengah, artinya i'tidal. Makanya makna wasat itu, wasatiyah juga i'tidal, bersikap tegak dan teguh seperti orang i'tidal di dalam sholat. Dan juga wasatiyah itu memiliki makna al-istiqamah, lurus. Wasatiyah juga bisa memiliki makna tasamuh, yaitu toleran. Wasatiyah juga bisa bermakna fleksibel, luwes. Wasatiyah juga bisa bermakna tahaddur, ya, keberadaban. Wasatiyah juga bermakna ibtikar, yaitu inovatif. Wasatiyah juga bisa memiliki satu makna, dia tetap berada di dalam ajaran syariah secara konsisten, istiqomah. Nah, dari mana mulainya? Otomatis di sini adalah dari Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah secara benar, secara murni. Karena nggak mungkin sekarang itu ada suatu makna wasatiyah kalau kita itu tidak memiliki untuk mengukur tengahnya itu di mana. Iya. Ya, as kita Quran dan hadis. Artinya ketika sekarang contoh ya, saya sekarang berdiri di tengah di antara apa? Kan gitu. Kalau di tengah di antara Kristen sama Buddha, ya beda. Sekarang saya itu di tengahnya adalah siratal mustaqim, asnya adalah siratal mustaqim. Kemudian ghairil maghdubi, yaitu mereka bukan yang ekstrem kanan, waladhdallin, dan juga ekstrem kiri. Jadi kalau kita sekarang ini berbicara masalah tengah, kita harus tetapkan asnya di mana. As kita adalah siratal mustaqim, yang tidak lain adalah Al-Quran, yang tidak lain adalah Al-Kitab, yang tidak lain adalah cara beragama Rasulullah SAW dan sahabat serta khulafaur rasyidin. Sehingga kita punya patokan. Nah, itulah maksud yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullah wa sunnati. Jadi aku tinggalkan dua perkara di tengah kalian, bila kalian berpegang teguh tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan dan permasalahan, banyak orang berbicara wasatiyah, tetapi tidak tahu asnya itu di mana. Ya kan, gitu repot. Jangan-jangan terlalu ngiri gitu, iya, dan terlalu nganan saja. Sekarang orang bisa saja berdiri di pojok situ juga tengah. Dilihat dari mana dulu. Ya, saya juga bisa berkata wasat, si fulan juga wasat, berdirinya di mana? Ini akhirnya lumer ambigu seperti yang dikatakan oleh para ulama. Oleh karena itu, wasatiyah di sini kalau dibandingkan kepada ekstrim baik kanan kiri, harus ada demarkasi yang jelas. Ada apple to apple, ya. Adanya suatu ukuran as yang jelas bahwa saya tengah itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dapat tengahnya. Sebagai parameternya tadi saja. Iya, kalau sekarang contoh, saya bilang begitu aja, saya ini sudah tengah. Ya, bagi orang yang judi hanya sekedar mainan, tidak serius, dia mengatakan saya wasat saya.
Di antara mereka yang sekarang ini anti judi sama sekali, dengan mereka yang sekarang ini judi dijadikan sebagai profesi. Saya wasaton. Jadi saya juga wasatiyah di dalam perjudian. Saya wasatiyah juga di dalam masalah ini itu. Nanti ngelantur, lumer, ambigu, dan tidak ada satu demarkasi yang jelas. Maka di sini ketika kita bicara wasatiyah, tengah harus ada as yang jelas, yaitu siratal mustaqim. Ekstrim kanan adalah ghairil maghdubi alaihim, dan ekstrim kiri adalah waladhdallin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini untuk wasatiyah ini perlu ada tema khusus nih Ustaz. Ya, insya Allah nanti kita bedah khusus tentang masalah Islam wasatiyah. Wasatiyah termasuk bagaimana penanamannya dalam dunia pendidikan ya Ustaz. Di dalam dunia pendidikan. Baik Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, tadi ada satu hal yang cukup menarik ya. Belakangan terakhir ini ada satu kelompok ya yang ramai di media massa ya, diinformasikan terkait dengan mengusung satu cita-cita terwujudnya satu khilafah ya saja. Khilafah ya yang menjadi cita-cita akhirnya. Bagaimana sih Islam memandang tentang cita-cita khilafah ini Ustaz, dikaitkan dengan konsep radikalisme Ustaz? Iya. Sebetulnya kalau kita bicara masalah khilafah itu sudah ada sebelum Indonesia ada. Ya. Bahkan Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah, sistem pemerintahan secara umum itu kan ada 3. Ada sistem yang pertama adalah khilafah, yaitu sistem yang sekarang mendasarkan atas aturan-aturan syariat. Ada yang kedua adalah al-hukumah aqliyah, yaitu satu pemerintahan yang dibangun di atas kesepakatan tokoh-tokoh pemerintah tersebut yang sekarang lebih dekat dengan demokrasi. Ya, adanya satu kemaslahatan yang dipandang umum bersama itu penting, maka kemudian disepakati berdasarkan logika mereka, kemudian dituangkan di dalam suatu undang-undang, jadilah suatu pemerintahan, namanya al-hukumatul aqliyah, kata Imam Ibnu Khaldun. Yang kedua adalah al-hukumatul madaniyah. Ini adalah satu istilah yang digulirkan oleh kaum filosof. Yang satu pemerintahan ideal, pemerintahan yang Masya Allah dan yang lainnya, dan ini tidak pernah ada ya. Dunia filosof yang membayangkan adanya suatu pemerintahan yang sangat ideal, tidak ada sesuatu permasalahan kecuali di sana logika-logika mereka yang berjalan ya. Al-aqlul fa'al itu berjalan dengan baik ya. Sehingga disitulah ditemukan satu pemerintahan yang ideal, yang bagus, yang manusiawi, yang beradab. Makanya di sini sebetulnya sudah ada sejak dulu. Nah, stressing yang sekarang ini akhir-akhir muncul karena istilah khilafah itu dipakai dan digunakan untuk sesuatu tujuan-tujuan target yang tidak benar, dipakai untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Contoh sekarang ormas hanya kecil-kecilan, ya. Sekarang mencanangkan dirinya memiliki satu khilafah di Indonesia, bahkan memiliki imamnya, menterinya, dan yang lainnya. Ini yang sekarang kita harus dudukkan. Tidak seperti itu khilafah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tidak seperti itu cita-cita untuk menegakkan al-khilafah ala manhajin nubuwah. Untuk menegakkan semuanya itu dengan cara in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, maksudnya agamanya, maka Allah akan menolong kalian. Makanya disitulah diawali dengan tegaknya tauhid, tegaknya kalimat la ilaha illallah, sehingga Syekh Albani menulis kitab kecil At-Tauhidu Awalan ya Du'at, tauhid dulu wahai para dai. Sebelum menyoal ornamen-ornamen, istilah-istilah yang gegap gempita, yang memancing orang-orang yang sekarang ini mungkin jahil tidak ngerti, maka isi dulu ya, perangkat-perangkatnya dilengkapi. Sehingga isu digulirkan, bola api sekarang digelindingkan, kosong dari kenyataan. Akhirnya apa? Yang menjadi momok, yang menjadi korban adalah Islam akhirnya. Ya, disinilah ya,
kalimatul haq yuradu bihal batil. Satu kalimat yang hak diinginkan gerakan suatu kebatilan, diinginkan suatu target kebatilan, diinginkan suatu sasaran-sasaran kebatilan. Ya, contoh aja kita lihat sekarang sebagian ormas Islam di Indonesia menggulirkan tentang khilafah, mengkampanyekan tentang khilafah, bahkan meneguhkan dan menyatakan ormasnya ini adalah khilafatul muslimin, tetapi tidak ada makna khilafah yang hakiki di situ sama sekali. Jauh daripada itu semuanya. Khilafah itu harus disepakati oleh kaum muslimin. Ada halul ahli wal aqdi. Kemudian di sana juga ada majlis syura. Dihuni, didukung dan juga para pesertanya di antara mereka itu tokoh-tokoh. Ada tokoh di bidang ekonomi, ada tokoh di bidang politik, ada tokoh di bidang agama, semuanya yang mereka menyatu di dalam ahlul halli wal aqdi. Ya, kalau sekarang ini kelompok kecil yang pengikutnya mungkin belasan ribu atau bahkan mungkin kurang, menyatakan dirinya sebagai khilafatul muslimin atau al-khilafah ala manhajin nubuwah, kemudian dia menyusun pasukan jihad, memerangi negara atau daulah harbiyah. Terus kemudian sekarang ini mana negara yang mau kamu perangi? Kemudian pasukannya, kemudian presiden yang membuat satu keputusan, lalu sekarang parlemen yang membuat anggaran, terus menentukan negara yang berhak untuk diperangi mana. Ini akan menimbulkan kekacauan, stigma kepada Islam. Dan ini merupakan sesuatu yang akhirnya apa? Membuat Islam itu terjatuh di sarung sendiri. Tertarung di dalam ikatan sendiri. Tidak banyak maslahat. Oleh karena itu para syabab, para pemuda, saya ajakkan. Sekarang yang paling utama pertama adalah kita intan surullaha yansurukum. Menolong Allah, agama Allah lewat apa? Dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kemudian lewat pendidikan dan juga lembaga pendidikan. Yang tidak kalah pentingnya adalah lewat kajian-kajian ini kita hidupkan, terutama kajian-kajian kita para ulama. Kalau berdiri, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah menunaikan prosesnya. Makanya pentolan-pentolan mereka menegaskan, tegakkan negeri Islam di hatimu akan tegak di tanah airmu. Sistem kita teguhkan di dalam hati kita, pikiran kita. Kemudian setelah itu konsep kita pahami dengan baik. Nilai-nilai yang terbangunnya itu semuanya ada pada diri kaum muslimin dengan sendirinya kok. Tapi coba bayangkan sekarang mereka. Sholat aja belum paham. Rukun Islam tidak dipelajari. Rukun iman tidak tegak. Bukan hanya tidak berdiri khilafah. Nanti yang menentang pendirian khilafah itu kaum muslimin itu sendiri. Karena watak orang bodoh itu seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kan, an-nasu a'da'u ma jahilu wal juhala'u a'da'ul ulama. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui dan orang bodoh itu musuhnya ulama. Ini yang repot. Jadi tidak cukup kita sekarang ini mendirikan khilafah, mendirikan negara dengan membentangkan spanduk. Kemudian setelah itu ngusung satu truk orang demo. Sementara di bawah spanduk itu ada orang mabuk, di bawah spanduk itu ada orang yang sedang santai main HP, udah masuk sholat dia nggak sholat, sementara dia itu kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah Ustaz. Baik Ustaz, jadi intinya ketika kita kaum muslimin berdakwah ya, tujuan utamanya bukan untuk mendirikan khilafah itu sendiri Ustaz ya, tapi untuk tauhid, betul Ustaz ya. Sebetulnya khilafah dan pemerintahan itu bukan tujuan. Ini kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kelompok kaum muslimin yang semangat ingin mendirikan khilafah. Negara khilafah itu bukan tujuan. Tujuan utama kita di dalam berdakwah, mendirikan pendidikan dan seluruh beraktivitas apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahqiqul ubudiyah.
Perlu ditegaskan, kata Ibnu Abbas, seluruh makna ibadah di dalam Al-Quran maksudnya adalah tauhid. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa ayyuhidullah. Dari mulai tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Kemudian implementasinya di tengah lapangan. Bahkan bukan hanya di dalam kehidupan, sampai mati pun kita disuruh untuk meneguhkan itu. Bagaimana tidak? Ketika sakaratul maut saja, Rasulullah juga menekankan pendidikan tauhid ini. Coba, apa pesan Rasulullah ketika orang menghadapi sakaratul maut? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi belajar tauhid, meneguhkan tauhid, menanamkan tauhid itu ilal mamat, sampai kematian. Justru rangkaian utama terakhir daripada hasil pendidikan adalah membuat orang itu mengeluarkan statement zahir batin secara tulus ikhlas, raditu billahi rabbah, tauhid, wa bil islami dina, tauhid, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tauhid. Dan nanti di alam kubur pun ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar tauhid. Ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man ladzi ursila ilaika, siapa nabimu? Dan yang terakhir, wa ma dinuka. Ini yang harus dipahami oleh seluruh syabab. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, terkadang di masyarakat awam ini kan ada semacam kebingungan ya, membedakan antara mana yang pengasong ideologi radikal dan mana yang memang Ustadz yang benar-benar Ustadz mengajak kepada tauhid gitu. Karena mungkin dari segi tampilan fisik bisa jadi sama gitu kan. Mukadimah dakwahnya sama gitu. Nah, pada akhirnya bingung gitu. Nah, apa dan tip-tip seperti apa untuk membedakan mana yang mengajak kepada tauhid, mana yang mengajak kepada ideologi radikal? Identifikasi sederhananya seperti apa, Ustaz? Ya, memang kita tidak ingkari orang-orang awam itu kebanyakan menilai itu lewat casing. Bahkan sederhananya mereka, siapapun yang katoe cingkrang, baduke belang, jenggote panjang, udahlah teroris, wahabi gitu aja. Ini sesederhana itu, mereka itu membuat analisa kepada sesuatu yang kompleks. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin tegaskan kepada seluruh kaum muslimin untuk supaya betul-betul pertama utama adalah kita itu belajar dengan baik. Supaya kita itu kalau menilai itu objektif, menilai itu adil, menilai itu tidak menzalimi orang lain. Kemudian wala tanabazu bil alqab, jangan kita itu main-main dengan gelar si fulan begini, si fulan begini. Kan itu dilarang dan bahkan itu adab. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Terus kemudian yang berikutnya, yang ketiga ini, yang penting adalah bagaimana kita itu sebelum berbicara masalah kaitannya dengan radikal, ekstrem dan yang lainnya, menilai apapun, itu pelajari dan kaji dengan baik. Nah, sikap kita kepada ya ini adalah tidak lepas dari fitnah. Rasulullah juga difitnah dengan simple, dengan kalimat sederhana, waspadai orang yang ciri-cirinya ngomongnya ngelantur dan tidak jelas, pasti gila. Nah, wahyu itu dianggapnya ngelantur lah, Muhammad gila berarti itu. Jadi ciri-cirinya orang sesat itu satu, ngomong lantur, gila, terus suka mendatangkan berbagai macam keanehan-keanehan, disebut sihir. Kemudian yang ketiga, Muhammad ini sedang ambisi kekuasaan. Jadi itu saja. Dan gak jauh-jauh selalu digulirkan itu. Nah, fitnah-fitnah sepanjang zaman ini kita sikapi dengan sabar, kita mencari pahala dari Allah dan tidak mengurangi kita istiqomah kita untuk berdakwah di jalan Allah. Karena pada akhirnya, kenapa Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, penekuan iman melalui ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah wa amilu salihat,
amal soleh yang disertai dengan iman dan ilmu akan dahsyat hasilnya. Itulah din. Makanya walladzi arsala rasulahu bil huda, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, amal yang soleh, kata Imam Ibnu Taimiyah. Wa tawasau bil haq, terus kita berdakwah. Wa tawasau bis sabr. Nah, kenapa Allah memerintahkan kita untuk saling bertawasi bis sabr? Karena adanya gangguan, karena adanya tantangan, karena adanya suatu serangan-serangan, dan itu sepanjang zaman. Lihat aja dakwah sunnatullah di dalam dakwah para rasul, para nabi, tidak ada satupun di antara mereka itu lepas dari tantangan. Ya, di antara mereka ada yang diusir dari kampungnya, di antara mereka yang didustakan tidak mendapat pengikut kecuali sedikit, di antara mereka ada yang dibunuh. Ya, dengan demikian apapun yang sekarang ini guliran fitnah, jangan sampai membuat kita itu patah arang, putus asa, sehingga meninggalkan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Dan yang terakhir mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, bagaimana kita semuanya kaum muslimin menjaga keluarga kita dari paham-paham radikal ini, Ustaz, tips-tipsnya? Iya, pertama kita harus menanamkan pendidikan Islam secara murni dan benar. Kemudian yang keduanya adalah mengawasi teman main, teman gaul. Dan juga yang ketiga, kita biasakan lingkungan itu adalah lingkungan yang harmonis, lingkungan yang toleran, lingkungan yang dermawan. Karena ternyata Masya Allah sikap-sikap radikal ekstrim itu terbentuk kadang-kadang sejak kecil, di mana ketika anak itu sering dibully, anak itu dididik di suasana penuh dengan kekerasan, sering dibentak, dimarahi, maka akan menimbulkan watak ekstrim, watak radikal dan anarkis itu ya. Kemudian yang keempatnya, kita harus betul-betul memiliki sekolah yang jelas kurikulumnya, jelas sekarang ini arahan diniyahnya, jelas sekarang ini prinsip-prinsip keagamaannya, yaitu yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus tanamkan kepada anak kita sejak dini adalah nilai-nilai wasatiyah, terutama yang 10 itu. Ya, ada tawassut, mengambil jalan tengah. Ada yang sekarang ini tasamuh, toleran. Ada lagi yang sekarang tahadur, keberadaban. Ada i'tidal, teguh tegak. Ada lagi al-ibtikar, inovatif. Ini semuanya nilai-nilai harus kita tanamkan sejak sekarang. Dengan kita menggiring anak kepada moto sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar, itu sebetulnya pintu utama untuk menuju kepada satu kehidupan yang wasatiyah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dan yang terakhir, harus kita pahamkan kepada mereka bahaya dan kelompok ekstrim kiri dan juga ekstrim kanan. Kita kenalkan kepada mereka liberalisme, pemikiran liberalisme, siapa mereka-mereka menjadi tokoh liberal, baik itu internasional maupun di Indonesia. Kemudian ekstrim kanan, ya, dari mulai Mu'tazilah, sejarahnya bagaimana sikap mereka kepada Utsman, Ali, kemudian perkembangannya di dunia Islam, kemudian Neo-Mu'tazilah yang akhir-akhir ini termasuk adanya kelompok Al-Qaeda, ada lagi kelompok ISIS. Terus kemudian tidak kalah pentingnya adalah tokoh-tokoh lokal mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya ini, sering kita tanamkan tentang bahaya pemikiran ekstremisme, radikalisme, baik itu dari sisi agama, negara, hukum, dan kemanusiaan. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan mendidik anak kita di atas Islam jalur tengah, Islam wasat, tidak berpihak kepada ekstrim kanan, ekstrim kiri, eki. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Ustaz, waktu kita sudah berada di penghujung waktu dan Yeah. kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Yeah. Baik pemirsa sekalian, pemirsa IHBS TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang saat ini masih setia untuk mengikuti acara Bincang Serius dengan tema sejarah radikalisme di Indonesia. Baik Ustaz, kami bacakan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk via pesan singkat. Pertanyaannya dari hamba Allah. Pertanyaannya, bagaimana pandangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap gerakan-gerakan radikal, Ustaz? Saya tegaskan di sini, alhamdulillah, meskipun kita itu berkali-kali mendengarkan aksi terorisme, di situ tidak ada satu ulama pun ahli sunnah wal jamaah mendukungnya, memberi fatwanya, atau di antara mereka menggunakan fatwa para ulama itu. Ada Syekh bin Bas, ada Syekh Utsaimin, ada juga Syekh Albani. Bahkan sebelumnya, Imam Abu Hanifah tidak pernah kok kita itu dengar satu fatwa pun bahwa melawan pemerintah, aksi bughat, dan juga melakukan penyerangan-penyerangan secara ekstrem, secara anarkis itu dibenarkan. Ada juga Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dengan serentet ini menunjukkan bahwa tidak ada satu ulama pun yang menjadi pendukung aksi terorisme. Persis. Meskipun di sana firqah, bahkan akar kebid'ahan itu muncul di akhir-akhir zaman sahabat. Tapi subhanallah, tidak ada satupun sahabat yang mendukung pemikiran Khawarij, yang menjadi tokoh Khawarij, menjadi tokoh Jahmiyah, menjadi tokoh Mu'tazilah, menjadi tokoh Syiah, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama ahli sunnah berikutnya selalu berpijak kepada firqatun najiyah, ta'ifah mansurah, yang memiliki prinsip ma'ana alaihil yawma wa ashabi, dengan teguh memegang ajaran Rasulullah SAW dan dengan teguh memegang ajaran sahabat ridwanullahi alaihim. Ya. Baik, demikian untuk hamba Allah penanya tadi yang pertama. Mudah-mudahan mendapatkan faedah ilmu dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Abu Abdillah. Pertanyaannya, mengapa di Indonesia ini orang yang berusaha mengamalkan Islam dengan benar selalu distempel dengan radikal, ekstrim, atau teroris dan lain sebagainya? Tayyib, perlu diketahui bahwa bibit-bibit ini sebetulnya ada sebelum kemerdekaan. Makanya para penggagas kemerdekaan mereka itu terbelah di dalam pemikirannya itu kan ada tiga. Ada yang kebangsaan anti agama yang melahirkan PKI, ya, Partai Komunis Indonesia. Ada yang kebangsaan netral agama yang melahirkan orang-orang nasionalis yang ingin mempertahankan tradisi budaya kejawennya, nasionalisme. Ada yang kebangsaan pro agama. Nah, yang pro agama ini selalu didominasi mereka-mereka yang berpaham Islam murni, yang berpaham Islam itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam kondisi perkembangan zaman, ternyata kelompok ini masih terus bergesekan. Ya, pergesekan. Nah, yang menjadi permasalahan, kelompok yang Islami ini mendapatkan dua serangan dari dua kelompok. Dari kelompok anti agama, ada kelompok juga nasional. Dengan demikian, kalau kita itu, kenapa? Ya karena pertarungan pemikiran tersebut untuk meneguhkan kebangsaan dan juga Indonesia ini model kayak apa, yang tadi saya sampaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian untuk Abu Abdullah atas pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih. Demikian jawaban Ustadz, mudah-mudahan bisa mengambil faedah dari jawaban Ustadz tadi. Dan untuk selanjutnya Ustadz, pertanyaan ketiga, semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang intinya kalau barang siapa yang diberi petunjuk Allah maka tiada yang dapat menyesatkan dan seterusnya. Apa makna dalil-dalil tersebut dari Bapak Muhammad di Bekasi?
Ya, sama dengan firman Allah, wa man yashrah sadrahu lil Islam, siapa yang sekarang ini dimudahkan oleh Allah untuk ke Islam, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Innahu huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sama juga intinya sesat dan petunjuk itu memang ada dua macam. Hidayah itu ada hidayatul irsyad wa da'wah yang sifatnya menunjukkan, mendakwahkan, mengajak orang kepada kebaikan. Tapi ada hidayatul taufik, yaitu orang itu bisa nggak menerima kebenaran tersebut. Itu murni hidayah dari Allah, datang dari karunia Allah. Kalau tidak, maka sedekat Abu Jahal dia ternyata juga tidak bisa menerima Islam. Sejauh Salman Al-Farisi, akhirnya dia mau menerima Islam. Dan hidayah akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga akhirnya kesesatan itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam firman Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah rabbal alamin. Dan ada yang berhak untuk mendapatkan hidayah, wa minhum man haqqat dhalalah, mereka yang mendapatkan kesesatan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mudah-mudahan untuk penanya tadi Bapak Muhammad di Bekasi mendapatkan faedah ilmu atas jawaban Ustaz. Dan ini pertanyaan terakhir Ustaz, dari hamba Allah. Apa Ustaz, ada satu stigma bahwa kelompok radikal yang ada di Indonesia ini selalu dikait-kaitkan dengan atau dituduh sebagai berasal dari kelompok Wahabi. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Ini adalah tuduhan klasik, ini sebetulnya black camp yang klasik. Dan itu timbul tenggelam di Indonesia, wabil khusus. Karena pada zaman penjajahan juga Wahabi ini pernah digulirkan. Terus kemudian ketika menjelang kemerdekaan, bahkan ketika setelah kemerdekaan, Haji Rasul dituduh Wahabi, Agus Salim dituduh Wahabi. Dan di sana ada beberapa tokoh nasional juga dinyatakan sebagai tokoh Wahabi. Kemudian setelah era reformasi ini juga rendah. Nah, siapa sekarang ini pihak yang paling berkepentingan menggulirkan isu Wahabi? Ini kaum tradisional, ya. Karena mereka yang ditembak Wahabi itu mereka yang dianggap mengotak-atik tradisinya, mempersoalkan amalan-amalan bid'ah mereka yang mereka katakan bid'ah hasanah, sehingga di sini dijadikan sebagai semacam gesekan-gesekan terus antara kaum tradisionalis dengan modernis, yang itu dikatakan oleh Kuntowijoyo diperparah oleh oknum-oknum politikus yang ingin mendapatkan meraup suara. Jadi gesekan antara kaum tradisional dan modernis ini diperparah oleh mereka-mereka yang ingin mendapatkan suara, ya, dengan menggulirkan isu anti Wahabi. Sebetulnya dia itu tidak punya kepentingan mau Wahabi nggak Wahabi, dia tidur nyenyak. Itu buktinya juga seperti orang yang sekarang ini membela wayang nggak pernah nonton wayang, ya. Mereka-mereka yang sekarang ini sangat seru di dalam menggulirkan isu-isu Wahabi, ajaran-ajaran yang dianggap anti Wahabi juga jarang mereka ikut terlibat gitu loh. Ya, haul juga jarang, terus kemudian istighosahan juga jarang, bahkan maulid tibaan baca berjanji juga nggak apal, nggak fasih. Mereka ikut sesekali haul itu karena ada kepentingan politik, tapi mereka lakukan itu semua karena untuk kepentingan menggenjot suara, meraup berbagai macam pemilihan baik itu pilkada, pemilihan umum itu sukses, itu ya. Kepentingan pragmatis intinya. Iya, kepentingan politik pragmatis, itu. Masya Allah. Baik Ustaz.
dan kita sudah berada di penghujung waktu Ustaz, dan untuk para penanya kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum kami bisa jawab pada kesempatan kali ini. Insya Allah bisa dijawab di sesi-sesi lain atau sesi selanjutnya. Dan untuk selanjutnya Ustaz bisa diberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi, silakan. Iya, di dalam closing statement bahwa sejarah radikalisme di Indonesia itu memang sudah klasik. Dengan berbagai macam gerakan-gerakan zaman dahulu yang anti pemerintah, yang secara lokal itu mendapatkan kekuatan, amunisi setelah bergulirnya perang terbuka yang digulirkan oleh Osama bin Laden dan Ayman Zawahiri dengan Al-Qaedahnya. Meskipun akhirnya muncul ISIS, ini benturan dan berlawanan, dan akhirnya yang eksis adalah ISIS. Bahkan tidak sedikit di antara mereka kagum, terpengaruh, bahkan berapresiasi sampai datang ke Irak untuk bergabung dengan Abdurrahman al-Baghdadi. Ini semua menunjukkan bahwa Mu'tazilah itu meskipun tokoh-tokohnya yang dahulu tidak ada, tapi pemikirannya melahirkan Neo-Mu'tazilah yang terus berkesinambungan, meskipun secara orang per orang tidak pernah ketemu, tapi dari sisi pemikirannya itu mengonektingkan, mempertemukan. Dan makin mereka itu ketemu, mendapatkan satu momentum yang baik, pemantik yang baik, ketika terjadi berbagai macam ketimpangan sosial, politik, dan ketidakamanan, bahkan kemungkaran, kezoliman dilakukan oleh pemerintah, maka kelompok ini akan dengan sendirinya lahir, ya, merujak, dengan sendirinya menjamur. Makanya betul, sebelum kita memerangi ini semua, kita harus selesaikan ketimpangan sosial sebagaimana hasil penelitian Profesor Dr. Siti Zuhro tersebut. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan pemirsa sekalian kita semua bisa mengambil faedah dan manfaat dari ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.